Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustadz Ikam di pelajaran tematik kelas 3 buku 3C. Jangan lupa anak-anak untuk melaksanakan 3M ya. Memakai masker tadi, kemudian mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, serta belilah produk-produk buatan Indonesia, salah satunya baju Ustadz ini ya, yaitu batik asli Lamongan, batik Bandeng Lele. Ini gambar bandeng lele, bukan ikan cupang ya, sehingga membuat perekonomian Indonesia semakin baik. Oke, Ustadz lanjutkan ke pelajaran tematik kelas 3 buku paket 3C tentang macam-macam benda ya. Benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Adapun nanti ciri-cirinya dari 3 benda tadi Ustadz akan berikan di sebelah sini ya. Oke, Ustadz berikan contoh untuk benda padat. Nah, banyak benda padat di sekitar kalian, mungkin yang ada di depan kalian juga. Salah satunya Ustadz bawakan benda padat. Ini ada sebuah mainan ya, benda padat. Nah, ini dengan bentuk lingkaran, ada kotak dan ada segitiga seperti kemarin yang dibahas. Benda padat keras, padat, dan tidak berubah. Kemudian benda cair. Nah, ini contohnya. Yang kalian minum setiap hari, yang kalian pergunakan untuk mandi, yang kalian pergunakan untuk cuci, benda cair. Benda cair sifatnya menempati ruang dan turun dari atas ke bawah, contohnya ini. Nah, ini benda cair ya anak-anak. Ada air, ada kecap, minyak, banyak sekali contoh benda cair. Kemudian yang ketiga yaitu benda gas. Nah, ini benda gas. Ustadz bawakan sebuah benda di mana membuktikan adanya gas yang ada di sekitar kalian. Yang pertama, mungkin oksigen yang ada di sekitar ruangan kalian sini ya, sehingga kalian bisa menghirup oksigen dengan baik dan benar. Ada lagi, coba kalian hirup. Nah, ini yang kalian hirup adalah oksigen, yang kalian keluarkan adalah karbon dioksida. Untuk membuktikannya benda gas, Ustadz bawakan sebuah balon ya, balon warna orange. Ustadz tiup dulu. Nah, seperti ini anak-anak. Di dalam balon ini ada sebuah gas untuk membuktikan benda gas tersebut. Nah, ini ya. Benda gas banyak macamnya, ada oksigen, karbon dioksida, nitrogen, monoksida, ozon. Nah, itu salah satu contoh-contoh benda gas. Oke anak-anak, Ustadz lanjutkan tentang perubahan benda. Di sini buku kalian ada namanya mencair, menguap, membeku, menyublim. Nah, beberapa Ustadz akan jelaskan. Mencair adalah perubahan benda dari padat menjadi cair. Contohnya yang kalian sering makan, salah satunya es krim ya, es krim itu mencair, es batu mencair. Yang berikutnya yaitu menguap, perubahan dari benda cair menjadi gas. Cair menjadi gas yaitu contohnya
kalian pernah ada air di sekitar rumah kalian, lama-kelamaan airnya akan berkurang. Nah, itu air itu menguap ke udara. Berikutnya yaitu membeku. Membeku proses pembuatan es batu. Nah, proses pembuatan es batu yang pertama mungkin kalian lihat di kulkas atau lemari es ya, dari cair menjadi membeku. Ada pun lagi yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim ini ada dua, yaitu seperti kapur barus. Kapur barus beku, benda padat menjadi gas. Perubahan dari benda padat menjadi gas. Sebaliknya, benda gas berubah menjadi padat. Bisa kalian cari peristiwa-peristiwa perubahan benda di sekitar kalian. Itu anak-anak Ustadz jelaskan untuk pelajaran berikutnya. Oke anak-anak, salah satu dari proses peristiwa menguap yaitu cara pembuatan garam. Mungkin kalian nggak tahu garam itu prosesnya bagaimana, cukup lama dan cukup sulit. Petani garam yang ada di sekitar pantai, sekitar laut, mereka membuat petak-petak tambak dari air laut yang dialirkan ke tambak mereka. Kemudian mereka biarkan selama beberapa hari serta menunggu air laut itu menguap menjadi kristal-kristal garam yang mungkin kalian ketahui. Ternyata proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 210 hari anak-anak. 210 hari perkiraan ya 30 hari 1 bulan, sehingga bisa 7 bulan untuk memanen tambak garam yang ada. Tambak garam yang ada bisa dipanen dengan kualitas yang terbaik, sehingga dicampur dengan zat zodium yang untuk garam dapur, untuk garam masak itu yang rasanya asin ya. Ada lagi garam namanya garam grosok untuk pengawetan ikan asin serta pengawetan makanan yang lain. Itu cara pembuatan garam, membutuhkan proses. Gula pun sama ya, gula yang dari tebu kemudian diperas, keluarlah air tebu yang manis, itu diproses di pabrik sehingga menghasilkan gula, butiran gula yang kalian ketahui rasanya manis itu. Sehingga tidak mudah anak-anak untuk menghasilkan sebuah produk, membutuhkan proses yang panjang. Oke, Ustadz lanjutkan ke pelajaran ketiga, yaitu dampak dari perubahan global. Ini juga merupakan perubahan peristiwa benda, yaitu menguap ataupun mencair. Di sini ada dampak pemanasan global. Pemanasan global itu apa, Ustadz? Nah, yang terjadi sekarang ini mungkin kalian rasakan panas yang tidak seperti biasanya. Kemudian terjadi hujan yang lebat secara tiba-tiba. Nah, kenapa? Dampak dari pemanasan global. Pemanasan global adalah pemanasan yang terjadi di seluruh bumi atau dunia ini dikarenakan beberapa faktor. Faktor alam, faktor bocornya ozon, kemudian faktor efek rumah kaca, faktor hutan yang
mulai gundul yang terbakar, sehingga cahaya matahari yang masuk ke bumi semakin cepat, semakin banyak secara langsung, mengakibatkan efek dari pencairan kutub selatan ataupun kutub utara, di mana di sana ada daratan es yang sangat luas. Daratan es ini akan mencair, menambah debit air laut yang ada di bumi, sehingga membuat pemanasan global semakin tinggi, air laut semakin naik. Efeknya sangat banyak sekali anak-anak dari pemanasan global yang ada. Hewan-hewan yang ada di bumi menjadi kehausan, airnya sedikit, dikarenakan di daratan airnya berkurang karena panas, banyak yang mati. Kemudian hutan-hutan yang terbakar mengakibatkan udara yang terpolusi oleh asap kebakaran. Ada lagi sinar ultraviolet yang bisa merusak kulit tubuh secara cepat, dan penambahan gas emisi dari kendaraan yang dilakukan oleh manusia, sehingga mengakibatkan polusi udara di sekitar kita semakin tinggi, serta berkurangnya debit air di daratan, mengakibatkan sumber air yang berkurang, sehingga sumur ataupun air minum, sumber kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan berkurang. Bagaimana cara kita untuk mensikapi itu? Dengan tidak melakukan pembakaran hutan, mengurangi emisi gas dari kendaraan, serta menjaga lingkungan yang ada. Oke anak-anak, itu tadi beberapa penjelasan dari buku tematik kelas 3C tentang benda di sekitarku, perubahan benda, dan peristiwa perubahan benda. Terima kasih dari Ustadz. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, mengaji, dan membantu kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.